Salam, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merasa sukacita bisa temu kembali dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Sebelum kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberi kesempatan kembali di tengah minggu malam hari ini kami bersama-sama ibadah dengan jemaat meskipun dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap hadir dan memberkati kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini pemberitaan firman Tuhan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar yaitu dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Sebelum saya membaca firman Tuhan dan membahas firman Tuhan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan pengalaman atau cerita hari-hari akhir ini, yaitu pengalaman kami selama pandemi di rumah. Saya bikin kesibukan yaitu menanam suatu tanaman hias. Tidak banyak sih, hanya beberapa pot aja. Kebetulan yang saya coba itu ada 2 pot. Yang satu saya taruh dalam pagar, yang satu di luar pagar. Nah, rupanya dalam pertumbuhan kedua pot ini berbeda. Yang di dalam pagar itu pertumbuhannya terganggu, tetapi kalau yang di luar pagar kok pertumbuhannya itu bagus sekali. Nah, kenapa? Setelah saya amati dan saya selidiki, karena apa? Kena air hujan banyak dan air matahari juga banyak, tetapi yang ada di dalam pagar itu rupanya kurang, yaitu matahari dan air hujan, sehingga dia mengalami suatu pertumbuhan yang tidak saya harapkan. Nah, dalam firman Tuhan pada malam hari ini saya juga akan memberikan tema yaitu penghalang-penghalang pertumbuhan rohani. Penghalang pertumbuhan rohani saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16. Begini firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jelas pengalaman hidup daripada Rasul Yohanes ini memberikan penjelasan kepada jemaat di Asia pada saat itu. Dia mengatakan orang yang mengasihi dunia berarti kasih itu tidak ada di dalam diri orang itu. Kenapa? Karena kasih yang dari Allah itu bukan berasal dari dunia, yaitu berasal dari Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, mengapa firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema penghalang pertumbuhan rohani? Saya melihat beberapa orang Kristen dia aktif dan bahkan semangat dalam melayani Tuhan, dalam bergereja, tetapi pertumbuhan rohani menurut kacamata saya kelihatannya itu tidak bertumbuh sesuai dengan harapan. Ya, hidup lamanya masih muncul terus dan dia sepertinya tidak ada perubahan hidup secara kekristenan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini supaya jemaat belajar bagaimana kita melihat penghalang-penghalang pertumbuhan rohani. Nah, mungkin kita juga sama mengalami suatu penghalang di dalam pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu kita bisa melihat daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ada 3 penghalang dari bacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama yaitu keinginan daging. Itu terdapat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16a, dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Nah, ini penghalang pertama adalah keinginan daging. Paulus pun juga menjelaskan di dalam Roma. Ya, saya akan membacakan Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat 22 sampai ayat 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan
hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, Paulus memberikan kesaksian yang luar biasa. Dalam batinnya, Paulus ingin berbuat sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia sadar anggota-anggota tubuhnya mengganggu di dalam kehidupannya dia, sehingga dia tidak mencapai sampai sasaran. Nah, demikian juga kehidupan kita sebagai orang manusia, kita percaya dalam batin kita ini ingin berbuat sesuatu yang baik, ingin menjadi benar dan baik. Tetapi kenyataan dalam hidup kita justru tertawan oleh karena yaitu keinginan daging yang ada di dunia ini. Nah, karena apa? Karena itu semuanya terjadi dalam kehidupannya. Demikian juga keinginan daging bisa diuji melalui penderitaan. Bagaimana penderitaan itu bisa menguji keinginan daging kita? Kita melihat di dalam Kejadian 25 ayat 28 sampai 32 itu pengalaman Esau, ya. Pengalaman hidup Esau. Saya akan bacakan Kejadian 25. Kejadian pasal 25 ayat 28 sampai 32. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih sayang kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Nah, ini satu peristiwa. Kakak adik atau saudara, dia mengalami satu penderitaan karena dia kerja dari ladang, cukup capek, cukup menderita. Sampai di rumah dia mengalami satu segi kelaparan dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya Esau dan Ishak ini? Ayat 30 dikatakan gini, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, ini yang menjadikan satu hal yang luar biasa, karena lelah, capek, lapar, tetapi dia hak kesulungannya menjadi hilang di dalam dirinya karena gara-gara dia tidak siap menderita. Maka itu kedagingan ini juga bisa dari penderitaan itu mempengaruhi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hak yang istimewa dari Tuhan hanya ditukar dengan kacang merah ini luar biasa. Istilahnya mau menyepelekan daripada hak kesulungannya sehingga dia lepas dari dirinya. Nah, di dalam Rasul Yohanes juga mengalami juga di dalam Lukas 7 pasal 7 ayat 18 sampai 23. Saudara nanti bisa baca sendiri, cari bagaimana pengalaman Yohanes menderita itu di dalam dia karena faktor yaitu keinginan daging dalam hidupnya. Dalam Timotius 4 ayat 10 yaitu Demas. Demas juga mengalami juga, dia ditegur oleh Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 10 karena dia terus di dalam kehidupannya. Saudara masih ingat Tuhan Yesus pada waktu dia dicobai? Saudara bisa membaca Matius 4 ayat 24, di sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus habis puasa dan sebagainya dicobai dalam yaitu keinginan daging dalam dirinya sehingga dia mengalami satu hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana ada keinginan daging yang menghalangi di dalam pertumbuhan rohani kita? Solusinya apa? Kita lihat di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 25. Roma pasal 7 ayat 25 dikatakan begini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang ada dalam saat ini dalam kehidupan kita. Meskipun dalam situasi yang susah seperti ini, kita tidak boleh menuruti kedagingan kita, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, itulah poin pertama penghalang daripada pertumbuhan rohani seseorang adalah apa? Keinginan daging. Hal yang kedua, penghalang yang kedua yaitu keinginan mata.
Itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16b dikatakan bahwa keinginan mata. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Ini penghalang yang kedua adalah keinginan mata. Nah, saudara ingat Hawa pada waktu itu dia keinginan mata melihat buah-buah yang dilarang oleh Tuhan karena dari mata, sehingga dia mengalami satu yaitu jatuh gara-gara dari keinginan mata. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 64, Daud 7 kali beribadah kepada Tuhan, 7 kali dia menyembah Tuhan, 7 kali dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi seorang Daud yang terkenal seperti itu mengalami suatu kejatuhan hidupnya karena keinginan mata. Dia melihat orang yang sedang mandi sehingga dia masuk ke otak dia karena gara-gara dari keinginan mata. Maka dari itu mata kita harus kita jaga, jangan sampai mengalami satu kehidupan yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Jalan keluarnya untuk mengatasi keinginan mata apa? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan 2 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara ingin melakukan ibadah yang sejati, apa nasihat dari Rasul Paulus ini? Dia mengatakan supaya mempersembahkan tubuh kita yang hidup, artinya tubuh yang tidak kena dosa di dalam kehidupan kita. Termasuk yaitu keinginan mata. Kita perlu kita jaga, jangan sampai mengalami satu kehidupan yang tidak baik. Nah, solusi yang lain yaitu di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima di mana ayat 29 sampai 30 dikatakan. Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuh dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, dan jika tangan kanan yang menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ini merupakan firman Tuhan seakan-akan ekstrim sekali, seakan-akan kejam sekali ya. Mata yang mengalami satu jatuh dalam dosa supaya dicukil dan sebenarnya budaya ini beda dengan budaya kita. Kalau kita dengar ke telinga kita seakan-akan kasar, seakan-akan ekstrim. Tapi budaya Yahudi tidak seperti itu. Itu hal yang biasa, hal yang dilakukan. Karena apa? Ini merupakan satu sindiran atau merupakan satu kritikan yang sangat keras kepada mereka karena saking keras kepalanya sehingga dia firman Tuhan itu muncul seperti itu. Tuhan Yesus memberikan satu nasihat yang keras karena mereka itu pada tidak mau menjaga daripada mata mereka karena terbawa dalam jatuh dalam dosa. Itulah penghalang yang kedua. Penghalang yang pertama tadi keinginan daging, yang kedua adalah keinginan mata. Sekarang yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu keangkuhan hidup di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16c dikatakan, serta keangkuhan hidup. Nah, ini 16 ayat 16 pasal 2 1 Yohanes ini yang C dikatakan adalah keangkuhan hidup, ya. Keangkuhan hidup. Mari kita lihat di dalam, kita akan membacakan Yesaya 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah, gambaran firman Tuhan ini dikatakan kuda. Kuda adalah suatu sarana,
ya, sarana atau fasilitas di dalam kehidupan. Dia merasa ada kuda yang bisa lari cepat, dia bisa, musuh tidak bisa mengejar dan sebagainya. Ini merupakan satu kesombongan atau keangkuhan, mengandalkan sarana atau fasilitas dalam kehidupan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita diberi fasilitas Tuhan lebih dalam kehidupan kita, patutlah kita bersyukur dan kita menggunakan fasilitas itu dengan baik. Jangan sampai membawa kita justru malah membawa keangkuhan hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Demikian juga di dalam contoh yaitu 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 42 dikatakan, 42 sampai 44 dikatakan, yaitu tokoh Goliat itu. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, tetapi dia ada keangkuhan hidup sehingga dia mengalami satu kehidupan yang luar biasa, yaitu dipermalukan dengan hal yang tidak sangka-sangka. Hal yang lain contoh yaitu Nabal di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan bahwa Nabal adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, bahkan dia mengalami satu kehidupan yang dipermalukan dalam keadaan yang luar biasa dalam satu. Inilah yang menjadikan kenyataan dalam kehidupan kita. Mari, apakah perjalanan hidup kita, kerohanian kita mengalami satu halangan di dalam pertumbuhan kita? Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan keangkuhan hidup. Inilah jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita evaluasi dalam kehidupan kita. Kalau ada keinginan daging dalam kehidupan kita, jelas dalam firman Tuhan tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 sana dikatakan apa? Orang yang mengasihi dunia, kasih Allah itu tidak ada di dalam diri mereka. Inilah yang menjadikan satu kenyataan dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita sebagai anak percaya. Amin. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Engkau berkati kami boleh belajar penghalang daripada pertumbuhan rohani sebagai orang percaya. Ada 3 hal firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup menjadikan penghalang kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang memperhatikan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini Tuhan, tolong Tuhan Yesus Kau memberkati. Sebelumnya kami mengakhiri, kami berdoa untuk gereja tempat ini, tolong Tuhan Yesus Kau akan terus memberkati, menjadikan sarana Injil diwartakan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terus Tuhan akan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sekarang mengalami sakit penyakit, khususnya Ibu Iis, tolong Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.